Baik, di segmen kedua kali ini saya akan memberikan informasi mengenai hari pertama penerapan PPKM darurat di Kabupaten Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya ingin menyampaikan satu hal yang sangat penting bagi keselamatan kita semuanya. Seperti kita ketahui, pandemi COVID-19 dalam beberapa hari terakhir ini berkembang sangat cepat karena varian baru yang juga menjadi persoalan serius di banyak negara. Situasi ini mengharuskan kita mengambil langkah-langkah yang lebih tegas agar kita bersama-sama dapat membendung penyebaran COVID-19 ini. Setelah mendapatkan banyak masukan dari para menteri, para ahli kesehatan, dan juga para kepala daerah, saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, khusus di Jawa dan Bali. Hari ini Sabtu 3 Juli 2021, pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat di sejumlah daerah. PPKM darurat mulai berlaku hari ini hingga Selasa 20 Juli 2021 mendatang. Kebijakan ini diumumkan Presiden Joko Widodo melalui siaran live YouTube Sekretariat Presiden Kamis 1 Juli 2021. Tak terkecuali Kabupaten Jember yang merupakan Kabupaten level asesmen 3 juga diberlakukan PPKM darurat. Dan untuk mengetahui detail aturan PPKM darurat di Kabupaten Jember, saya akan mencoba menghubungi Bapak Wakil Bupati Jember, Kiai Haji Muhammad Balia Firjaun Berlaman, atau yang kita sapa dengan Gus Firjon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang Gus Firjon. Saya Ageng Widya dari program Gatekeeper FTV Jember. Gatekeeper siang hari ini tengah membahas mengenai hari pertama penerapan PPKM darurat di Kabupaten Jember, Gus. Mungkin Gus Firjon bisa memberikan informasi kepada kami seperti apa detail aturan PPKM darurat ini seperti apa, Gus? Menunjukkan keseriusan daripada pemerintah berupaya mengeliminir, bahkan berupaya untuk memotong penyebaran pandemi virus corona ini. Antara lain ya tempat-tempat yang berpotensi untuk berkumpulnya massa itu dibatasi, bahkan untuk kecuali untuk hal-hal yang vital ya, untuk yang yang vital itu bisa ada yang separuh, ada yang ada di nomor 1001 ini ada dituangkan di situ. Yeah. Karena keputusan pemerintah itu harus mengacu kepada kemaslahatan rakyat. Ya, jadi kami tadi malam sudah dirapatkan dengan berbagai stakeholder, dengan berbagai elemen, baik dari organisasi kemasyarakatan, dari lintas agama, semuanya ini mendukung penuh terhadap upaya pemerintah ini. Sehingga tadi pagi kita adakan apel dengan seluruh aparat, baik dari TNI, Polri, kemudian dari Satgas Covid, dari BPBD, dari banyak elemen ini untuk menunjukkan keseriusan kita. Kita ingin pandemi ini segera berakhir, setidaknya di Jember ini segera turun. Yeah. Itu salah satunya upaya seperti itu. Dan ini adalah hari pertama diberlakukannya PPKM darurat, Gus Firjon. Iya, walaupun ini pahit, Mbak ya. Walaupun ini pahit bagi sebagian masyarakat ya, tapi ini keputusan yang terbaik yang diambil, Pak. Iya. Apakah dari Pemkab Jember sendiri, Gus Firjon, sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, Gus? Nah, untuk sosialisasi beberapa waktu yang lalu memang sudah melalui PPKM Mikro. Ini sudah kita sampaikan bahwa perlu untuk penegasan, pengetatan kembali PPKM Mikro. Nah, itu sudah bagian daripada
kita sosialisasi kepada masyarakat. Dan ini dengan pengetatan melalui PPKM darurat ini kita akan lebih tekankan lagi dengan melibatkan RT RW. Kalau kemarin hanya di kepala desa dan lurah, ini kita akan breakdown sampai ke RT RW yang langsung bersentuhan kepada masyarakat untuk memberikan edukasi, penjelasan dan dampak negatif dan positifnya ketika kita mematuhi prokes kesehatan. Baik. Dan untuk saat ini mungkin yang dilakukan oleh pemerintah daerah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Betul. Namun untuk kedepannya Gus Firjon, bagi masyarakat yang masih melanggar protokol kesehatan yang telah diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo, apakah nanti pemerintah daerah juga akan memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar ini, Gus? Aturan yang baru dikeluarkan yang nomor 16 ya. Jadi PP nomor 16 tahun 2021 itu mengatur tentang sanksi. Ya, seperti apa sanksinya, Gus? Itu di aparatnya. Saya belum membaca jelas karena cuma tadi sekilas cuma menyampaikan bahwa yang melanggar itu dikenakan sanksi. Saya cuma belum melihat secara detail. Tentu kita tidak ingin hal ini terjadi. Karena itu kita himbau kepada masyarakat untuk jangan sampai melanggar. Kalau kemudian melanggarnya itu secara terang-terangan dalam arti menentang instruksi ini, ya tentu kita harus ambil tindakan agar tidak menjadi contoh yang lain. Misalnya kemudian terang-terang nantang, sudah saya tidak akan pakai masker, saya akan gini, sudah biar dan itu diupload misalnya. Ya saya kira ini sama dengan menantang, Pak. Tapi kalau kemudian ada, ya saya berharap jangan ada yang melanggar lah, Pak. Saya berharap jangan ada melanggar. Karena memang kita berharap kesadaran seluruh masyarakat, Gus. Karena memang saat ini di salah satu rumah sakit di Jember sampai ada yang menambahkan tenda darurat, Gus Firjon, karena memang kapasitas dari bed sendiri sudah penuh seperti itu. Iya, betul. Jadi ini untuk kepentingan bersama. Mari kita berpikir kebersamaan, jangan egois, memikir diri sendiri. Tapi bagaimana dengan yang lain, ini harus kita pikir bersama. Dan mudah-mudahan dengan kesadaran dan kerjasama yang baik dengan seluruh lapisan masyarakat ini, pandemi di Jember ini segera bisa ditekan. Baik, gitu. Memang salah satu untuk upaya mencegah penularan virus corona adalah menerapkan 5M itu. Dan juga pemberian vaksin kepada masyarakat, Gus Firjon. Kita mendapatkan informasi bahwa vaksin di Kabupaten Jember saat ini tengah kosong. Jadi seperti apa, Gus, yang akan dilakukan oleh Pemkab Jember? Ya, ini kita lagi mencoba menghubungi ke provinsi kaitan dengan vaksin ini. Di pusat ini kita juga kontak pusat untuk bisa mendapatkan jatah vaksin lagi. Informasi tadi dari Pak Dandim, ini Pangdam sudah memberikan tambahan 3.000 vaksin untuk di sini di Kodim, untuk Kodim 3.000. Nah ini nanti bisa kita nanti akan hari Senin, Selasa, Rabu mungkin ya. Bisa jadi Minggu, Senin, Selasa atau Senin, Selasa, Rabu nanti bisa digunakan per hari targetnya 1.000. Kita pokoknya berharap nanti bagaimana ini vaksin walaupun ini bukan satu-satunya yang menjamin untuk tidak kena, ya, tetapi ini kan mengurangi sekali, Pak. Ya. Baik, jika vaksin di Kabupaten Jember saat ini stoknya sampai kosong, Gus Firjon, apa ini artinya masyarakat Jember ini sangat antusias untuk mengikuti vaksin? Betul. Sudah mulai ada kesadaran sekali untuk melakukan vaksinasi. Karena mungkin sebagian besar merasakan manfaatnya. Walaupun mungkin ada kasuistiknya 1-2 yang kemudian setelah divaksin malah justru kena dan sebagainya, divaksin malah itu bisa jadi ada kasus. Tapi itu persentasenya kecil sekali, Pak. Yeah. Nah, di samping upaya lahiriah ini, kami menekankan kepada masyarakat dengan dikeluarkannya surat edar Bupati yang ditandatangani tanggal 1 untuk melakukan upaya-upaya batiniah dari semua lintas agama. Nah, terutama yang dari agama Islam, ini yang mayoritas di Jember, kita untuk terus berdoa
kepada Allah SWT yang kita sadari dan kita yakini hanya dengan pertolongannya virus ini atau musibah ini bisa diatasi, diselesaikan gitu. Iya. Dan terakhir Gus Firjon, silakan Gus Firjon memberikan himbauan untuk masyarakat Jember dengan adanya penerapan PPKM darurat ini, Gus, silakan. Ya, terima kasih. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Jember, siapapun juga itu, mari kita berpikir positif. Ini adalah untuk kepentingan bersama. Jadi pembatasan ini bukan kok kemudian dalam rangka mempersulit masyarakat, terutama yang lagi agak resistensinya tinggi ini soal tempat ibadah. Ini bahwa kita beribadah itu tidak terbatas dengan tempat, dimanapun kita bisa beribadah untuk umat Islam. Walaupun ibadah di rumah. Jadi saya bayangkan saya gambar seperti api. Virus ini bagaikan api. Dan kita ini kayunya. Kalau kita berkumpul, maka akan semakin peluang api besar itu semakin besar. Tapi kalau kita berpencar, nah ini peluang api itu untuk mengecil dan bahkan padam itu lebih besar. Jadi berpikir positif, tetap optimis bahwa semuanya itu sudah ada garis dari Allah SWT, tapi kita berikhtiar, berusaha, Allah yang mudah-mudahan upaya kita diridhoi dan membawa hasil, Mbak. Amin. Ya, terima kasih. Ya, mungkin dengan kita menahan diri, nantinya juga penyebaran COVID-19 di Kabupaten Jember ini juga akan turun seperti itu. Amin, ya, betul, persis. Baik, terima kasih atas waktunya Gus Firjon. Salam sehat selalu, Gus. Ya, amin. Terima kasih sama-sama. Mudah-mudahan semua sehat. Salam sehat lagi, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, itu tadi pemirsa perbincangan kita bersama dengan Wakil Bupati Jember Kiai Haji Muhammad Balia Firjon Barlaman mengenai pemberlakuan PPKM darurat yang diberlakukan sejak hari ini hingga 20 Juli mendatang.